Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah pajak pribadi dan badan. Pertama-tama perkenalkan dari kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama saya Kartika Dwi Jayanti, ada Lisa Nurhayati, Priscilia Kristania, dan Verona Rofia. Untuk presentasi kali ini membahas modul masa Desember untuk PT Pelita Jaya. Perhitungan PPh pasal 21 untuk PT Pelita Jaya. Dari sini terdapat 4 anggota. Yang pertama Direktur dengan Pak Andreas, Angga sebagai manajer akunting, Randy staff finance, dan Michelle sebagai staff payroll. Dan dengan status perkawinannya tidak kawin, kawin dengan 2 tanggungan, dan kawin dengan 1 tanggungan, memiliki gaji pokok sebagai seperti yang tertera pada screen, dan tunjangan transportasi serta tunjangan makan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga memperoleh total penghasilan sebulan sebesar Rp14.592.000 untuk Bapak Andres selaku direktur, Rp12.460.000 untuk Angga, Rp8.722.000 untuk Randy dan Michelle. Sehingga disetahunkan atau dikalikan 12 tahun, sehingga itu menjadi penghasilan brutonya, seperti yang ada di layar. Selanjutnya untuk penghasilan neto itu dari penghasilan bruto dikurangi total pengurangannya dari iuran JHT dibayar karyawan sebesar 2%, iuran pensiun dibayar karyawan sebesar 4%, dan biaya jabatan, sehingga menghasilkan perhitungan penghasilan neto selama 1 tahun. Untuk yang di bawah ini adalah untuk PTKP-nya sesuai dengan status kawin dan tidak kawinnya. Sehingga diperoleh untuk PPh pasal 21 bulan Januari sebanyak 914.133 untuk Andreas, Rp443.583 untuk Angga, 130.759 untuk Randy dan Michelle. Berikut lampiran untuk pelaporan PPh pasal 21 masa pajak. Berikut NPWP-nya seperti yang ada di modul, namanya PT Pelita Jaya, alamatnya di Jalan Bungur Batam, nomor telepon dan email. Berikut untuk pengisiannya, objek pajaknya, itu terdapat pegawai tidak tetap atau pegawai tenaga kerja lepas sebesar 13.800.000 dan tenaga ahli serta bukan pegawai. Jadi total untuk jumlah penghasilan brutonya adalah 38.800.000 dan jumlah pajak yang dipotongnya sebesar 1.515.833. Berikut untuk perhitungan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih di setornya, itu sebesar 1.515.833. Berikut untuk objek pajak finalnya. Karena di modul kami kosong, jadi kami kosongkan untuk di sininya. Berikut untuk lampiran-lampiran yang ada di PPh pasal 21 dan atau 26. Untuk pernyataan dan tanda tangan pemotongnya ini, kita pemotongnya dari Andreas selaku direktur,
dipotong pada tanggal 1 Januari 2017. Berikut pelaporan SPT tahunan Badan formulir 1771 untuk lampiran 1. NPWP sebagai berikut: nama wajib pajak PT Pelita Jaya, periode pembukuan 0119 sampai dengan 1219. Untuk peredaran usahanya Rp5.093.100.000. Untuk biaya usaha lainnya Rp3.384.328.814. Penghasilan neto dari luar usaha Rp771.186. Penghasilan dari luar usaha Rp7.069.442.343. Biaya dari luar usaha Rp150.274.995. Penghasilan neto dari luar usaha Rp6.919.167.388. Jumlahnya Rp8.627.938.574. Jumlah penghasilan neto komersial Rp8.628.938.574. Di sini ada pajak penghasilan sebesar Rp89.794.000 dengan jumlah yang sama Rp89.794.000. Berikut ada penyesuaian fiskal negatif. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar Rp214.825.000. Jumlahnya sama Rp214.825.000. Untuk penghasilan neto fiskalnya Rp8.502.907.574. Selanjutnya, formulir 1771 lampiran 2. Yang pertama, pembelian bahan atau barang dagangan sebesar 20 juta. Yang kedua, gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya sebesar Rp1.276.816.148. Selanjutnya, biaya penyusutan dan amortisasi sebesar Rp1.068.366,666. Selanjutnya, biaya sehubungan dengan jasa sebesar Rp719.352.000. Biaya lain-lain sebesar Rp210 juta. Biaya usaha lainnya sebesar Rp89.749.000. Biaya dari luar usaha Rp150.274.955. Jumlah 1 sampai 12 dikurangi 13 yaitu sebesar Rp3.534.558.769. Selanjutnya PPh pemotong atau pemungut pajak. Yang pertama PT Komputer sebesar Rp830.000. Yang kedua dari PT Epson Jaya sebesar Rp500.000 dari objek pemotongan Rp5.500.000. Jadi total PPh yang dipotong yaitu Rp1.330.000. Selanjutnya 1771 lampiran 4 yaitu PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, yang
Pertama ada bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek. Dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp7.219.717.296. Selanjutnya ini karena dari modul kami kosong. Next. Selanjutnya ada dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia, yaitu sebesar 145 juta. Jumlah bagian B yaitu 145 juta. Selanjutnya 1771 lampiran 5 yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Pertama ada PT Mandala, jumlah modal yang disetor ada 482 juta. Yang kedua PT Garuda sebesar 341.500.000. Yang ketiga PT Indojaya sebesar 455 juta. Yang keempat Nyonya Ayudian sebesar 564 juta. Yang kelima ada Tuan Diki sebesar 306 juta. Jumlah total modal yang disetor yaitu Rp2.148.500.000. Selanjutnya 1771 lampiran 6 yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Karena modul kami tidak ada, jadi di lampiran ini kosong. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.